beriman, tidak ada seorang pun akan sadar, akan tobat kecuali hidayah, kecuali izin dari Allah. Tetapi Allah memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih radikal, yang masih ekstrim, yang masih menyesat-nyesatkan orang lain, membitah-bitahkan tradisi budaya kearifan lokal, kita doakan dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Amin. Mereka sadar, ya, mereka tobatan nasuha, kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Allahumma ya. Nah ini ulama Nusantara, nggak usah ribut. Bukan kok ulama Nusantara itu ulama LGBT, bukan. Itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU, jangan nanyanya ke Habib Rizik. Salah paham sampai. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota kelas B, yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang tidak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajaran-ajaran Jawa Barat belajar ke sana. Itu bagian terakhir, minal mutakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajaran di Banten, berapa banyak ajaran di Pasundan, berapa banyak ajaran di Tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Begitu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir! Datang makhluk namanya Dedi. Bukan yang betul masuk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk. Datang di makhluk dari bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandeng sana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya tanya, ada orang bilang begitu, muka 2 tuh. Ayo, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tanah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat bukan Sunda identik dengan syariat Islam. Betul? Saya tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Betul. Enak, dia pakai ngomong dia adat Sunda. Palang dia punya. Ngomong jangan menghina orang Sunda. Betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam. Betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran. Betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya. Betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Betul? Betul. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung Purwakarta, saudara. Dari kota Kasbe mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Tinggalkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih, saya tidak protes. Kalau pakai kain batik, saya nggak protes. Tapi kalau pakai kain poleng, ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali. Hitam putih kota-kota. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas. Betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu ayat dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak, dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Wafat tidak? Tahayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya bertanya orang Cikampek Kerawang, tahu bebegik? Tahu bebegik? Bebegik tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka tahu bebegik, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang. Sudah. Nah, dibohong untuk petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebegik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara. Nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebegik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang Purwakarta, saudara. Kurang aja tidak? Jadi bebegik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan bola, saudara. Dan saya bertanya, ada Sunda bukan? Ada Sunda bukan? Patung ada Sunda bukan? Musyrik ada Sunda bukan? Purwakarta ada Sunda bukan? Takbir. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, sudah dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya bertanya, orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Bukannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir. Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima, saudara. Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta,
Ini bupati bikin kereta kencana. Lo agamamu apa? Islam. Lah nek cara Islam milih endi kowe dasar negara? Nggo Al-Qur'an apa nggo Pancasila? Kira-kira Bapak Ibu milih mana? Al-Qur'an atau Pancasila? Nah, bingung. Alhamdulillah bingung. Gak apa-apa daripada langsung Al-Qur'an. Radikal. Bapak Ibu, Islam itu ideologi atau agama? Saya tanya lagi, Islam niku agama apa ideologi? Islam itu agama yang sempurna, bersumber dari wahyu Allah, wahyu ilahi untuk rahmatan lil. Nah kalau Pancasila agama apa ideologi? Jadi milih ideologi Islam apa ideologi Pancasila? Ya kalau ditanya ideologi Panca, agamanya agama. Ini gara-gara wong nganggep Islam kok ideologi. Itu kalau para ulama nyebut distorsi Islam. Nah kalau Islam diideologisasi, maka tidak rahmatan lil alamin lagi, menjadi rahmatan lil partai, lil golongan. Betul? Jadi kalau ditanya milih mana, Al-Quran apa Pancasila, jawabannya milih kabeh. Itu bukan pertanyaan yang apple to apple, atau bukan pertanyaan sing bener. Milih kabeh kenapa? Karena Al-Quran berasal dari, karena Pancasila berasal dari, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Nek ana wong takon, bela Islam apa bela Indonesia? Hah? Apa? Loro-loro nih. Dua-duanya, karena membela Indonesia, membela negara itu perintah daripada agama. Ngira apa nggih? Jadi pokoknya kalau ada pertanyaan sing kira-kira jebak, sing kira-kira kon nglawan negara, ya aja dijawab. Wah kadrun kowe. Nah gitu aja. Ya nek cara itu oknum penceramah ya aja diundang, dongake wae ben dibukake pintu hidayah. Allahumma. Bapak Ibu, di Indonesia itu karena saking bebasnya, semua ideologi-ideologi yang memecah belah, yang merusak Islam, yang merusak akidah, itu seliweran. Seliweran ini bahasa Indonesia apa sih? Wirawi. Oh, memangnya patroli apa wirawi? Ya, seliweran ini merajalela lah, pokoknya gitu aja. Maka wa makana linafsin antu'mina illa bitnillah wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Tidak ada seorang pun akan beriman, tidak ada seorang pun akan sadar, akan tobat kecuali hidayah, kecuali izin dari Allah. Tetapi Allah memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang masih radikal, yang masih ekstrim, yang masih menyesat-nyesatkan orang lain, membitah-bitahkan tradisi budaya kearifan lokal, kita doakan dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Amin. Mereka sadar, ya, mereka tobatan nasuha, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Allahumma. Ya, karena hanya Allah yang bisa membukakan pintu hidayah. Kita hanya mendoakan, ya, sama kita berdiskusi, ya, lita'arufu, saling mengenal, saling berkolaborasi, dan saling menukar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sanggup nggih anak putune dipondokke lan disekolahke, nggih? Jangan sampai ya terpengaruh nanti opo kuwi bukan ilmu agama, itu ilmu donya. Tidak. Semua ilmu yang menimbulkan kemaslahatan adalah milik Allah. Gini bagi, pokoknya semua ilmu pengetahuan, teknologi yang membuat kemanfaatan untuk umat, kemanfaatan untuk masyarakat dan bangsa, pelajari, karena itu sejatinya adalah ilmu agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sanggup Bapak Ibu? Burung Garuda terbang nang tinggi,
menembus awan melalang buana. Mari masyarakat Tegal kita bersatu untuk membangun negeri. Mau enggak? Ini Tegal apa buahnya? Ini Tegal apa tempel? Iya, masyarakat Tegal yang hebat bersatu membangun negeri. Itulah namanya Islam fi Nusantara. Kenapa kalian ribut? Kamu bikin Islam kafah aja gak ribut aku. Kamu bilang Islam apa? Islam berkemajuan, aku juga gak ribut. Kamu bilang Islam terpadu, aku juga gak ribut. Aku bikin Islam Nusantara, kok kamu ribut? Takut gak kebagian ya? Itu haji, siapa yang gak ingin haji? Semua haji, tapi orang Indonesia di Nusantara antrinya 25 tahun, capek nunggunya. Maka biar agak lega hatinya, nempelkan gambar Masjidil Haram, aku besok ke situ gitu. Kalau sudah daftar biar hatinya lega, latihan dulu di alun-alun Banyuwangi, pakai kain ikhram beneran, doanya beneran, labbaik Allahumma hajjan, tapi Ka'bahnya triplek. Nanti kalau pergi haji diantarkan orang 10 bis. Nah, yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan pergi ke kebun binatang biasa. Nah, maulid ini menghasilkan pemahaman terhadap Rasulullah, tapi santri sini nggak pernah denger, santri sini nggak pernah lihat. Maka apa yang dilakukan? Membangun mahabbah pada Rasulullah. Maka ada yang diajarkan sholawatan biar cinta Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Makkah dinane Senin 12 Mulud tahun gajah. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jantal husaini, Allah marhaban marhaban. Ini santri. Kalau yang santri yang lebih muda lagi sukanya simtud duror. Wassalamun samirun kullakine atajaddad. Santri muda, santri yang tua, halo ya Nabi, salam alaika. Makanya ada yang Rasulullah yang mengatakan, siapa yang membaca sholawat dengan suara sangat tinggi karena cinta kepada aku, nanti dia akan bersamaku di surga. Loh ya, makanya ada cerita. Loh, ada cerita. Ini antara orang Madura sama orang Jawa. Ini dengerin ini cerita. Terjadi di Lampung, di Sumatera. Ada orang juara sholawatan itu, lomba sholawat itu. Itu menang terus. Akhirnya nasi yang dari kelompok Madura ini selalu kalah. Yang menang kelompok Jawa. Akhirnya kelompok Madura ini datang ke jurinya. Pak juri, kenapa? Orang Jawa itu kalau sholawatan kok selalu menang, kenapa? Oh, itu karena suaranya ngelik-ngelik. Tahu kan ngelik-ngelik kayak itu ngelik kalau orang Jawa. Makanya langsung orang Madura ini pulang. Kita sudah tahu rahasianya. Pokoknya kalau kita mau menang, ngalahkan orang Jawa, sholawatnya harus ngelik-ngelik. Oh iya ya nanti. Akhirnya begitu pas hari lomba, nanti kita ngelik ya. Akhirnya begitu naik pegang itu tangtung. Salatullah li, salamullah li, ala qahali, rasulillah li. Itu makanya wal jamaah Indonesia indah diajarkan sama ulama gitu. Yang senengannya dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Aisyah ada fatayyaji ya wailal ju ya wailal
sukanya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, angeliak numpak. Nah, udah. Lah ini ulama Nusantara, nggak usah ribut. Bukan kok ulama Nusantara itu, ulama LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU, jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi, ulama Wahabi itu sama si Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan si Abdul Qadir musyrik. Firanda Andirja usia berapa sih berani memusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Makanya kalau ada orang sholawatan juga nggak ngerti. Dia ngerti sholawat tapi tidak ngerti sholawatan. Dia ngerti tahlil, nggak ngerti tahlilan. Dipikir tahlilan nggak ada dalilnya. Tahlilan kan dalilnya bahasa Jawa. Orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai sholawatan. Sama seperti celana kalau dipakai. Nah kalau udah dipakai celana, katok nih rung dinggo katok. Ana wong duwe tahlil ra gelem tahlilan, padha karo duwe katok ra gelem katok. Ini gitu aja konsumsi. Nah mereka ini tahu sholawat tapi gak ngerti sholawat, dan bahwa kita ini menghantarkan mahabbah dengan sholawat, dan makanya sampai ada ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya hanana. Orang rokok capi gak ngerti artinya, akhirnya kok gendero ya hanana. Islam di Indonesia, nggak usah protes gayamu gitu. Makanya orang-orang sini mampu menghantarkan mahabbah kepada Rasulullah. Hasilnya apa? Orang-orang yang penuh cinta pada Rasulullah. Makanya sholawatan ada yang joget-joget, ada yang anta syamsun, anta badrun. Ini tanda cinta. Cinta itu pasti melahirkan gerakan yang indah. Lihat pacar dari jauh, yes. Cinta Rasul ya nana, menghasilkan pujian-pujian. Anta syamsun, anta badrun, dek, wajahmu seperti purnama. Sampean protes dengan kalimat cinta dengan bahasa fikih, sampean yang konslet. Hulu itu berlebihan. Masa cinta kok anta syamsun, anta badrun? Kamu tidak mengenal cinta. Kalau bahasa cinta dilihat dari fikih, rusak semua. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu fikih, ya musyrik. Makanya hati-hati sembian. Lu itu sekarang orang lihat itu musyrik, itu berlebihan. Anta syamsun, anta badrun, ya Rabbi bil Mustafa. Lu kalau orang cinta itu, dek, aku ingin sehidup semati bersamamu. Matiku karena matimu, hidupku karena hidupmu. Ayo musyrik tok nek kalimat. Nah, itu makanya jangankan bahasa mahabbah dengan bahasa fikih, Quran dengan Quran kalau tidak dikasih ilmu orang bisa konslet. Siji khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, yang satu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran dengan fikih iso konslet kalau tidak dikasih ilmu. Di dalam Al-Qur'an tegas la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan dalam qawaidul usulnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubihul mahdurat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Apa kita nggak lihat di dalam Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kenapa Ibnu Athaillah Asyakandari nulis hikam pada bait pertamanya min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Ora tambahmu konslet sampean. Makanya sekarang banyak orang membicarakan sholawat dengan bahasa menggunakan ilmu fikih, nggak nyambung, malah sampean yang konslet. Bahasa cinta itu bahasa yang nggak bisa dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Itu sampean bahas ribut, masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu?
Lo itu bahasa cintanya Rabi'ah al-Adawiyah kepada Allah, sampean berani melakukannya, nggak akan denger aja miris kita. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku tidak butuh sama sekali, serahkan pada musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat nanti, aku juga gak membutuhkannya, serahkan kepada kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku ya Allah karena aku rindu kepadamu, jangan sekali-sekali kau palingkan wajahmu dariku. Wani sampean. Enggak berani, ini bahasa cinta. Makanya Rhoma Irama ketika kehilangan kekasihnya punya bahasa cinta yang nggak bisa dibahas. Apa bahasa cintanya Rhoma Irama? Ku tahu rumus dunia, musyrik itu. Masa kamu tahu rumusnya dunia? Oh ya Allah aja. Seorang perempuan ditinggal kekasihnya karena saking cintanya, tidak tanya yang lain tapi langsung tanya kepada Allah, pacarnya ada di mana. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Coba. Makanya kalau sudah berbicara cinta, yang paling mampu menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung pipit atau manuk emprit. Kalau orang Madura bilang manuk kedi. Burung emprit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa Nabi Sulaiman ini tahu bahasa burung. Di emprit, apa mas emprit? I love you, pret. Emprit laki-laki langsung naik pitam dan mengatakan, "Dek emprit, aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan. Kan ku porak-porandakan kerajaan Sulaiman ini. Kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu." Malu emprit sing segini gitu. Nabi Sulaiman yang mendengar betapa heroiknya kisah cintanya burung emprit cuman mengatakan satu kalimat, "Wala prit lambemu." Burung emprit itu dengan pedenya mengatakan sambil senyum, "Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta." Nah ini kita memiliki mahabbah pada Rasulullah seperti ini. Maka Habib Ali Al-Jufri di Makkah sana menyatakan, saya belum pernah ketemu orang-orang yang begitu cintanya pada Rasulullah seperti cintanya orang Indonesia. Artinya apa? Masa depan Islam di dunia nanti akan ada dari Indonesia. Nah itu terjadi karena sholawatan, karena maulid, karena khol. Akhirnya kita ngerti, oh asal usulnya sini. Oh dulu para wali makamnya di sana, khol di sana. Kita ke sana. Akhirnya orang Banyuwangi bisa cinta sama Gresik karena di Gresik ada makamnya Sunan Giri. Bisa mencintai Tuban karena di sana ada sepupunya namanya Sunan Bonang. Bisa mencintai Demak karena di sana ada makamnya Sunan Kalijogo. Akhirnya orang-orang seperti ini akan tumbuh cinta di mana jasad-jasad para gurunya bersemayam. Artinya apa? Secara otomatis dia akan cinta dengan tanah di mana gurunya bersemayam. Inilah landasan dasar cinta tanah air atau hubbul waqan minal iman. Maka gak ada santri kok jadi teroris, gak ada. Suruh ngebom Surabaya, gak enak sama makamnya Sunan Ampel. Terus setiap hari ketemu kayak begini rukun. Ada apa-apa ngumpul, ada apa-apa ngumpul. Yang kurang satu makanannya. Ya, nah itu nanti. Ya ini amma ba'du. Ya ini baru mukaddimah saya. Nanti kapan-kapan tak jelasin lagi lebih panjang tentang maulid dan kelanjutannya, tentang bangsa ini seperti apa. Karena wali datang dulu itu beratnya luar biasa. Karena kita bangsa terkuat di dunia, bangsa terkuat di Asia itu Indonesia. Kerajaannya Majapahit. Oh iso itu negosiasi budaya. Nanti kapan-kapan tak jelaskan. Bangsa ini kuat dirinya satu. Kita sederhana aja. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bangsamu.
Omong saomong bangsa kita berbeda. Orang Arab mengatakan nasi itu rice, rus, orang Inggris rice. Orang Indonesia di Jawa sini mengatakan kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau habis dipanen pohonnya namanya damen, kalau sudah digiling namanya beras, sisanya dedek, kalau cuil-cuil namanya menir, buntel daun namanya lontong, buntel janur namanya kupat, tidak dibuntel jenenge sego, gondol cecek siji jenenge upo, diublek-ublek jenenge bubur, silite gosong jenenge intip, ora kepangan garing jenenge karaksana, cuman rice sama rus. Artinya dalam sisi bahasa kita punya kekuatan tersendiri.